Untuk itu, sebelum dimulai, seperti biasa, dimohon untuk perwakilan perwakilan dari kelas ini untuk memimpin doa sebelum dimulai pembelajaran. Silakan. Ayo, silakan yang laki-laki terutama, silakan. Baik Bu, saya Bu. Iya, silakan. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita memanjatkan puji syukur dan berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya sambil menunggu, ya mungkin Bapak pemateri sudah hadir di ruang Zoom ini bersama kita semua. Pertama-tama, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Sairin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak sudah berkenan untuk hadir di pertemuan modul Nusantara ini untuk adik-adik mahasiswa. Ini ada dari Universitas Negeri Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dari Palembang juga ada, dari Padang. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa ini bisa mendapat banyak pengetahuan dan wawasan dari materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Sairin. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan atau menyampaikan profil beliau. Beliau bernama lengkap Muhammad Sairin, SPDMA, tanggal lahir di Padang, 3 Januari 1989, pendidikan S1 Pendidikan Sejarah di Universitas Tadulako tahun 2011, kemudian S2 Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 2016, kemudian beliau sebelumnya dosen BLU dosen BLU Universitas Tadulako dari tahun 2017 sampai 2018, kemudian dosen tetap, sekarang menjadi dosen tetap di program studi Sejarah Peradaban Islam di Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, Sulawesi Tengah dari tahun 2019 sampai sekarang. Kemudian beliau juga sudah memiliki buku yang sudah beliau tulis. Judul bukunya yang pertama, Bara Perlawanan di Teluk Tomini, Perjuangan Melawan Belanda, terbit tahun 2017. Kemudian buku yang kedua, Sejarah Pilkada Kabupaten Poso, terbit tahun 2017. Nah, mudah-mudahan adik-adik semua bisa fokus untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak pemateri kita. Untuk itu, dengan hormat, saya persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan materi. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya dipercayakan untuk membawa materi untuk program modul Nusantara. Tadi sudah diperkenalkan, saya Muhammad Sairin, sehari-harinya sebagai dosen di Universitas Islam Krama Palu. Tapi sebelumnya saya juga mengajar di Untat ya. Sebelum terangkat PNS di UIN Dato Krama, saya mengajar sebagai dosen BELU di Universitas Tadulako. Nah, semalam saya dihubungi oleh Ibu Sofia untuk bisa membawakan materi tentang Tadulako ya, Tadulako. Nah, ada kan Universitas Tadulako. Nah, seperti apa Tadulako dalam sejarah dan kebudayaan masyarakat Sulteng? Nah, ini yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini.
Ya, saya mulai saja. Nah, arti dan makna Tadulako secara etimologi berasal dari bahasa Kaili ya. Bahasa Kaili ini bahasa suku Kaili ini adalah suku yang paling besar atau suku yang mayoritas di Sulawesi Tengah. Ada banyak suku di Sulawesi Tengah, ada belasan suku di Sulawesi Tengah, dan yang terbesar itu adalah suku Kaili. Nah, suku Kaili ini termasuk di penduduk Palu ini adalah orang-orang Kaili, begitu suku aslinya ya. Nah, secara etimologi Tadulako ini berasal dari bahasa Kaili, yaitu tadu artinya tumit dan lako artinya pergi atau berjalan. Nah, maknanya ini suatu kekuatan dasar, keutamaan, terdepan, dan memiliki kepemimpinan atau kepahlawanan yang sempurna dan dapat menjadi contoh di masyarakat. Nah, Tadulako ini kalau menurut kamus bahasa Kaili, karya Donna Evans, Tadulako ini adalah sebutan untuk panglima perang atau kepala tentara atau pahlawan di masa lampau ya, ketika masih masyarakat masih mengenal sistem kerajaan, bahkan sebelum mengenal sistem kerajaan. Nah, ini adalah Tadulako ini ya. Jadi sebenarnya dia adalah panglima perang atau kepala tentara atau pahlawan ya bagi suku-suku yang ada di tanah Kaili dan juga beberapa suku lain di Sulawesi Tengah. Nah, ini tadi walaupun artinya itu secara etimologi tadu artinya tumit dan lako artinya pergi, maknanya ini adalah sebagai suatu kekuatan dasar, keutamaan, terdepan, dan memiliki kepemimpinan atau kepahlawanan yang sempurna dan dapat menjadi contoh di masyarakat. Kemudian secara filosofi, Tadulako ini diartikan sebagai kekuatan pijakan dalam memimpin yang dapat diteladani serta disegani secara fisik dan pemikiran yang cemerlang. Awalnya memang Tadulako ini hanya digunakan untuk menyebut istilah panglima perang, tapi dalam perkembangannya bahwa dia juga memiliki sifat ya, sifat ketadulakoan. Sifat ketadulakoan inilah yang disebut seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini istilah Tadulako ini dikenal dalam beberapa suku, kebudayaan suku di Sulawesi Tengah ya. Ada suku Kaili, Kulawi, Lore. Lore ini ada tiga entitas lagi, 3 bagian subsuku, yaitu Napu, Bada, Besoa, kemudian Pamona. Suku Pamona ini ada di Poso ya, di Poso itu mayoritas suku Pamona. Kemudian Mori, kemudian juga dikenal di Kerajaan Motong dan Bungku. Jadi tidak semua wilayah di Sulawesi Tengah itu mengenal istilah Tadulako ini, hanya suku-suku ini tadi saja, seperti itu. Kemudian yang harus dipahami adalah Tadulako ini bukan nama secara individu, melainkan sebutan orang-orang terdepan dalam memimpin setiap kegiatan, meskipun bukan seorang bangsawan. Jadi Tadulako itu bukan harus dari bangsawan, biar rakyat biasa, seperti itu. Kemudian sebutan itu dapat disandang siapa saja ya, selama memiliki sifat kepemimpinan yang positif, dia bisa disebut sebagai Tadulako. Inilah istilah Tadulako tersebut. Kemudian dalam cerita rakyat, Tadulako itu digambarkan sebagai manusia luar biasa, manusia sakti, memiliki kemampuan melumpuhkan lawan-lawannya dalam medan perang dengan gagah perkasa, berani, dan tak kenal menyerah. Nah, kemudian dalam cerita rakyat juga disebutkan bahwa kegagalan dan kematian Tadulako dalam perang di satu pihak adalah isyarat bahwa kerajaan yang dibelanya harus tunduk dan takluk pada kerajaan yang dimenangkan oleh pihak Tadulako lawan. Jadi ketika satu orang Tadulako atau beberapa orang Tadulako itu kalah atau gugur, maka itu juga menjadi tanda bahwa kerajaannya siap-siap dikalahkan oleh kerajaan lain atau suku-suku lain, seperti itu.
Nah, siapa sebenarnya Tadulako ini? Tadulako ini bukan harus dari keluarga bangsawan, tapi ada juga Tadulako yang berasal dari bangsawan. Karena memang dia bukan individu ya, bukan individu, tapi sebutan umum. Dia bisa berasal dari kaum bangsawan, bisa seorang raja juga disebut Tadulako, bisa rakyat biasa, bahkan budak pun bisa disebut sebagai Tadulako, bahkan seorang difabel, penyandang cacat, bisa disebut Tadulako, karena memang Tadulako ini biasanya lahir dari momentum perang. Siapa saja yang dengan kesaktiannya dapat membunuh musuh dan menentukan kemenangan perang di pihaknya. Jadi semacam menjaga marwah satu wilayah, satu kerajaan, bisa melindungi kelompok sukunya ya dari serangan orang-orang lain seperti itu. Nah, ini penggunaan kata Tadulako masa kini. Bumi Tadulako. Nah, kalau misalnya di Sulawesi Tengah itu biasa dikenal Bumi Tadulako. Nah, seperti itu. Selamat datang di Sulawesi, di Bumi Tadulako. Nah, yang dimaksud itu adalah sebutan untuk wilayah Sulawesi Tengah. Kemudian Tadulako juga kemudian dijadikan nama universitas, yaitu sejak tahun 1963 itu sudah dijadikan nama universitas ya, Universitas Tadulako. Kemudian nama Korem 132 Tadulako, Korem yang ada di Palu, itu juga menggunakan nama Tadulako. Ini sejak tahun 1966. Kemudian dulu juga pernah ada koran Tadulako ya, tahun 70-an itu koran Tadulako. Kemudian ada juga media Tadulako yang sebagai penerbitan di Untat ya, penerbitan di Untat itu media Tadulako namanya. Kemudian ada juga yang nama Yayasan Tadulakota, artinya Yayasan Tadulako kita ya. Nah, ini penggunaan kata Tadulako masa kini diadopsi dari istilah Tadulako itu tadi. Nah, ada beberapa yang masih ada sampai sekarang. Masih banyak nama-nama lain yang mengadopsi nama Tadulako ya. Nah, tentang Tadulako sendiri yang paling tua itu bisa dilihat dari situs prasejarah, yaitu patung atau menhir Tadulako. Patung ini disebut patung Tadulako ya. Nah, bisa dilihat gambarnya itu gambar tahun 1918 kemudian 2019. Hampir selama 101 tahun atau 1 abad ya. Nah, ini tahun 1918 ini difoto oleh Walter Cowden, seorang petualang dan ilmuwan. Kemudian 2019 ini saya sempat berkunjung di sana dan saya foto sebagaimana yang 100 tahun sebelumnya. Nah, menhir ini atau patung ini terletak di Desa Dodah, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso ya sekarang. Kemudian dari penelitian arkeologi disebutkan bahwa usia patung ini sudah ada sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, jadi kebudayaan Tadulako itu atau istilah Tadulako itu sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun. Dan juga dari patung atau menhir ini ada banyak cerita rakyat ya, dikisahkan bahwa dia ini seorang yang perkasa, kemudian karena dia perkasa dia diundang oleh berbagai suku untuk membantu mempertahankan wilayah tersebut dari serangan musuh ya. Nah, tapi kemudian dalam kisahnya Tadulako ini setelah kembali di kampungnya dia kemudian terbunuh. Nah, terbunuh ya. Seperti itu. Dan dibunuhnya juga oleh keluarganya sendiri seperti itu. Nah, ada cukup panjang ceritanya tentang cerita di balik batu tersebut ya, atau patung tersebut, patung menhir Tadulako ini. Namun ini menandakan bahwa cerita tentang Tadulako ini atau konsep tentang Tadulako ini sudah ada setidaknya 2000 tahun sebelum Masehi seperti itu. Nah, seperti inilah gambaran pakaian perang Tadulako di Sulawesi Tengah ya. Ini foto yang saya ambil ini memang dia adalah seorang Tadulako ya. Namanya ini Kareba atau Umana Baturu, seorang Tadulako dari rakyat Lore. Nah, kita lihat beberapa perlengkapan yang dia gunakan ini
Yang pertama Songko Tandu, yang ini ya, topi semacam topi perang ini penutup kepala terbuat dari kayu yang keras ya, dan bertanduk besi. Ini kalau tanduknya ini terbuat tanduk besi yang menyerupai tanduk kerbau. Ini menandakan bahwa dia seorang Tadulako atau pemimpin perang. Kemudian guma, ini guma, senjata guma. Nah, senjata sejenis kelewang. Nah, di sini seperti ini rambut manusia ini yang dia gunakan ini, hiasan dari senjatanya. Kemudian di sini ini rambut manusia. Rambut manusia dari mana ya? Itu rambut manusia yang ketika dia memenangkan pertempuran atau bisa menaklukkan musuhnya, maka rambutnya itu digunakan untuk tampilan perangnya ini. Nah, kemudian Kaliavo ini perisai ini ya. Ini namanya Kaliavo kalau dalam istilah bahasa Kaili. Nah, kemudian Notoko Tampi. Memang di foto ini tidak ada, tetapi Notoko Tampi ini artinya tombak ya. Dia juga bisa menggunakan senjata tombak bertempur yang kemudian dihiasi rambut manusia. Nah, dulu rambut manusia itu dijadikan hiasan dalam alat-alat pertempuran sebagai tanda bahwa dia memang pemberani dan bisa menaklukkan musuh-musuhnya seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut banggula. Banggula ini semacam giring-giring yang biasanya diikatkan di pinggang supaya kedengaran dari jauh. Nah, ketika dalam peperangan, ketika dia berbunyi, berarti ditahu inilah yang pemimpinnya. Yang kemudian giring-giring ini tadi, bunyi-bunyian ini tadi, untuk memancing semangat perang, dan juga sebagai tanda bahwa dia adalah pemimpin perang atau Tadulako itu tadi. Nah, itu pakaian perang Tadulako ya, yang biasa digunakan di masa lampau untuk seorang Tadulako. Nah, apa fungsi Tadulako itu? Yang pertama adalah fungsi di bidang pertahanan dan keamanan. Tadulako ini sebagai pemimpin atau komandan perang, Tadulako juga membangkitkan semangat perang dan ahli taktik perang. Jadi dia yang mengatur strategi bagaimana sih untuk menaklukkan musuh. Nah, dia adalah seorang pemimpin perang dan komandan perang ini tadi ya. Dia yang kemudian membangkitkan semangat kepada para prajuritnya dan juga mengatur strategi bagaimana untuk mengatur perang. Kemudian seorang Tadulako juga berperan sebagai pelapi bambara, artinya pelapis dada ya. Artinya sebagai pelindung raja dari senjata musuh. Nah, raja itu belum akan terbunuh selama Tadulako masih ada. Jadi dia bisa sebagai pengawal pribadi raja ya. Selama masih ada dia, raja masih dianggap aman. Sampai dia kemudian, kecuali dia kemudian terbunuh, nah jadi raja itu bisa saja juga terbunuh. Kalau selama Tadulako masih ada, masih dia yang akan menjadi tameng dari senjata musuh ya. Tadulako ini selalu siaga dari ancaman musuh. Mereka ini dianggap mereka ini adalah orang, kalau dalam istilahnya di sini kaum Nisarumaka atau manusia andalan, manusia yang bisa diandalkan ya. Nah, di mana saja mereka bisa diandalkan, terutama bagi seorang raja ini penting posisinya seperti itu. Kemudian fungsi Tadulako yang berikut adalah juga di bidang adat dan religi. Nah, Tadulako ini dia sebagai algojo ya, kalau di dalam pelaksanaan adat itu sebagai algojo dalam upacara Mosasa. Ini adalah upacara adat untuk menjalankan hukuman mati kepada seorang budak tawanan perang yang sering dikaitkan dengan upacara adat religi tertentu. Korban atau budak tawanan perang atau anggota kerajaan yang menentang raja ya. Mereka yang menentang raja ini kemudian diikat lalu dijadikan sasaran tombak sampai mati. Ini semacam hukuman mati ya. Hukuman mati dikatakan cukup sadis. Nah, ini sebagai hukuman juga supaya orang tidak mau melawan raja. Kemudian dalam peperangan juga ketika satu pihak dikalahkan, dia bisa saja menjadi korban untuk dibunuh oleh Tadulako ini tadi. Nah, sebenarnya kalau dilihat sepintas memang maknanya Tadulako ini biasa
negatif ya, tapi sebenarnya kalau dalam konteks pada masa itu dia dianggap sebagai pembela negeri ya, penjaga negeri dari serangan dari orang-orang luar ya, atau suku-suku luar yang ingin mencederai masyarakat sukunya ataupun raja atau rajanya ya, seperti itu. Kemudian seorang Tadulako juga biasanya memimpin upacara murah atana, yaitu mempersembahkan darah manusia yang telah dieksekusi. Darahnya itu kemudian dicampur dengan tanah dan dialirkan ke sungai dengan harapan agar air sungai tidak kering dan cukup untuk mengairi sawah penduduk. Nah, kepercayaan ini di masa lampau memang benar-benar ada, bahwa yang dikorbankan itu adalah manusia. Manusia dari mana korbannya? Biasanya mereka pergi mengayau. Pergi mengayau ini, mengayau ini adalah memotong kepala ya, memotong kepala. Jika ada raja atau bangsawan tinggi meninggal, maka dikorbankan beberapa budak atau beberapa orang yang ditangkap untuk sebagai dikorbankan ya. Ketika raja dimakamkan, itu harus dikuburkan dengan beberapa kepala manusia. Dan ini masih berlangsung sampai awal abad 20 ya, 1900-an awal masih berlaku di wilayah Sulawesi Tengah upacara begini. Walaupun mereka sudah menganut agama Islam seperti itu, tapi tradisi ini masih ada, karena seorang raja itu bisa dimakamkan bisa sampai 40 hari lamanya ya. Kalau dulu tradisi di masyarakat Kaili ataupun masyarakat Kulawi, seorang raja itu dimakamkan sampai 40 hari. Nah, di dalam proses 40 hari ini tadi, Tadulako ini bertugas untuk mengumpulkan kepala manusia yang akan dikuburkan bersama raja, seperti itu ya. Dan ini masih terus berlangsung sampai awal abad 20. Kemudian selain karena tradisi mengayau ini karena ada raja atau bangsawan tinggi yang meninggal, juga karena jika ada musim kemarau berkepanjangan, ini dilakukan juga upacara persembahan kepada Dewa Bumi, yaitu Karampuatana kalau orang istilah di sini ya, istilah bahasa Kailinya. Mereka juga walaupun mereka menganut Islam, sebenarnya di masa lalu Islam itu ya sangat bercampur dengan adat ya, agama suku. Jadi upacara-upacara ini pun masih tetap dipraktekkan walaupun orang itu sudah beragama, karena memang di masa lampau umat beragama yang ada di Sulawesi Tengah ini itu belum kuat pengaruh agamanya ya, seperti itu. Nanti ketika misalnya tahun 1930 Habib Idrus datang ke Sulawesi Tengah, kemudian melakukan proses pengislaman atau pengilmuan Islam. Jadi mereka itu sudah mulai taat beragama, itu nanti ada tokoh-tokoh agama di akhir abad, di awal abad 20 seperti itu. Kalau sebelumnya itu masih percampuran dengan agama suku, makanya masih membutuhkan upacara-upacara adat, korban manusia sebagai upacara-upacara adat. Memang agak ngeri kalau didengar kalau zaman sekarang ya, ketika seorang raja meninggal harus dikorbankan beberapa kepala manusia yang dibunuh, orang-orang yang dibunuh, dan kepalanya itu dikuburkan bersama raja. Nah, kalau mungkin ada penggalian terhadap makam-makam raja di Sulawesi Tengah, mungkin didapatkan kepala-kepala manusia hasil dari tradisi mengayau ini. Dan ini biasanya dilakukan oleh seorang Tadulako seperti itu. Nah, ini lahir dari tradisi perang antar suku. Nah, ada satu surat yang dibuat oleh seorang bangsawan di Poso tahun 1865. Dia meminta kepada pemerintah kolonial yang ada di Gorontalo supaya dia ini dibantu karena orang-orang yang ada dari wilayah Kulawi, Besoa, Bada, ini kalau dilihat bahasanya ini bahasa Melayu lama ya, dengan dialek lama ya. Orang dari Kulawi, Besoa, Bada, Lindu, Pipikoro, Palu, Sigi datang menyerang ke Poso. Termasuk ini merampas barang-barang di rumah, merampok, kemudian termasuk membunuh, mencari kepala itu tadi, mengayau. Nah, karena mereka tidak sanggup melawan sendiri, dia kemudian meminta bantuan kepada pemerintah kolonial supaya
hadir membantu mereka di Poso seperti itu, membantu rakyat Poso itu karena mereka sudah tidak sanggup melawan. Nah, jadi ini juga kemudian yang mengundang kolonial ya. Jadi kolonial itu datang tidak semata-mata karena maunya sendiri ya, tapi juga dia karena diundang oleh masyarakat itu sendiri. Ayo sini datang bantu saya untuk menyerang suku-suku lain. Jadi pandangan divide et impera yang biasa kita pelajari di sejak sekolah itu tidak selalu benar karena dalam beberapa kasus memang orang-orang kita sendiri yang meminta tolong kepada pemerintah kolonial supaya membantu mereka, termasuk membantu mereka melawan penyerangan dari suku-suku lain seperti itu yang ada di Poso. Nah, ada beberapa sifat yang harus dimiliki seorang tadulako sebagai pemimpin perang. Yang pertama, nakaba. Nakaba itu artinya kebal. Nah, jadi seorang tadulako itu harus memiliki ilmu kebal. Kemudian nato malanggai artinya jantan dan perkasa. Kemudian nabia. Nabia ini artinya berani. Seorang tadulako itu harus berani. Kemudian numpakule, tangkas dan kuat. Dan kemudian yang terakhir nakarama dan nabaraka atau sakti. Dan dia ini memang kalau dalam tradisinya selalu dia dianggap memiliki semacam ilmu kanuragan untuk melawan musuh-musuhnya. Itulah yang disebut sifat tadulako sebagai pemimpin perang. Nah, ini ada beberapa contoh tadulako ya. Sebenarnya banyak sekali. Cuma saya tidak bisa ambil semua contoh-contohnya ini. Hanya beberapa yang saya contohkan di sini. Salah satu tadulako ini seperti yang saya posting, yang apalagi ada fotonya tadi. Ini adalah tadulako Sigi asal Lore. Nah, yang namanya Kareba atau Manabaturu. Nah, tahun 1904 dia ini menyerang toko Masing namanya di Tambarana di wilayah Poso sekarang atas perintah Karanjalemba Kemedompo. Kenapa dia menyerang? Karena memang perusahaan atau toko-toko yang ada di Tambarana ini masuk atau mendirikan usaha tanpa izin dari kerajaan Sigi sebagai penguasa wilayah itu. Mereka tanpa pamit kemudian mendirikan toko. Nah, oleh Karanjalemba ini diutus tadulakonya untuk menyerang ini tadi, yang pada akhirnya menyebabkan beberapa orang terbunuh ya, karena mereka hadir tanpa izin. Bisa-bisanya pendatang datang melakukan kegiatan aktivitas ekonomi tanpa seizin penguasa, maka ini dianggap berbahaya ya, dan dianggap menganggap remeh mereka sebagai penguasa. Nah, tapi kemudian oleh pemerintah kolonial Umana Baturu ini tadi pemerintah kolonial kemudian menuntut Sigi, kerajaan Sigi supaya menyerahkan Umana Baturu ini untuk dihukum ya, karena dia telah membunuh beberapa orang. Itu tadi dia harus dihukum dan kemudian harus membayar denda sebesar 6.000 gulden. Nah, uang pada masa itu sebesar 6.000 gulden ya. Tapi kemudian kerajaan Sigi ini menolak untuk menyerahkan Umana Baturu ini. Kemudian dia juga mereka menolak membayar denda itu yang diajukan oleh pemerintah kolonial. Akhirnya ini kemudian yang memicu perang Sigi ya, perang Sigi pada tahun 1905. Yang mana pada akhirnya karena kekuatan yang tidak berimbang, pemerintah kolonial ini akan mengerahkan pasukan Marsose ya, semacam pasukan khusus pada zaman Belanda, yang kemudian menyebabkan Karanjalemba sebagai pemimpin Sigi atau Madika Malolo. Madika Malolo ini dalam struktur birokrasi kerajaan-kerajaan Nikaili sebagai wakil raja ya. Nah, dan dia ini kemudian diasingkan ke Sukabumi ya, karena dia akhirnya ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Sukabumi hingga wafat tahun 1922. Nah, ini salah satu tadulakonya itu adalah Kareba atau Umana Baturu. Nah, ini juga salah satu tadulako Sigi yang lain yang terlibat dalam kegiatan
dalam pertempuran perang di Sigi, namanya Lasoso. Nah, dia ini salah satu tadulako juga dalam perang Sigi tahun 1905. Dia memimpin pasukan Sigi melawan Belanda. Dia ini termasuk berumur panjang, wafat tahun 1965, sehingga masih bisa dijumpai fotonya ya. Nah, ini fotonya di masa tua ya. Ini kalau waktu perang itu dia masih seorang pemuda, tapi dia sudah menjadi tampil sebagai seorang tadulako dan pemimpin perang. Ini namanya Lasoso. Kemudian ada juga tadulako dari suku Kulawi. Nah, karena itu tadi tadulako itu bisa saja dari seorang raja itu sendiri bisa disebut tadulako. Kemudian bisa juga rakyat biasa disebut tadulako, tergantung dari momen perang itu tadi. Ketika dia tampil berani dan berhasil melindungi suku atau kerajaannya, maka dia bisa dianggap sebagai seorang tadulako. Kulawi sekaligus tadulako. Dia ini juga mengobarkan perang ya. Toito Rengke ini, Raja Kulawi ini, pada tahun 1905 dia mengorbankan perang yang disebut Perang Bulu Momi. Tapi kemudian walaupun itu banyak korban, tapi kemudian dia menyerah ya. Dia menyerah karena untuk seluruh keluarganya sudah ditangkap oleh Belanda. Dia kemudian menyerah supaya tidak terlalu banyak lagi korban, dia kemudian memilih untuk menyerah. Kemudian yang di sebelahnya ini juga tadulako Kulawi, namanya Tomai Lingku atau bapaknya Lingku. Nah, ini dia sudah dalam keadaan sepuh, sudah tua. Ini kondisi tahun 1910. Dia difoto oleh Walter Cowden juga, seorang petualang, dan dia ini sudah sakit-sakitan pada saat itu. Dan dia adalah seorang, kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya ini warlord, seorang tadulako ya, panglima perang di masa lampau. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga tadulako pasukan Tomolotutu. Nah, Tomolotutu ini salah seorang tokoh yang kemudian melawan Belanda juga di Sulawesi Tengah. Perang Tomolotutu ini dari tahun 1900 sampai 1901, dia memiliki 29 orang tadulako. Jadi 29 orang tadulako ini bukan berarti pasukannya cuma 29 orang ya, tetapi 29 orang tadulako ini, setiap tadulako juga memiliki pasukan tersendiri ya. Tadulako ini memimpin pasukan-pasukan kecil antara 20 sampai 30 orang ya, pasukan-pasukannya ini. Tapi kemudian karena yang mereka hadapi harus berkekuatan, pasukan Belanda yang berkekuatan senjata yang mumpuni, maka mereka akhirnya kalah ya. Tomolotutu pun akhirnya gugur dalam pertempuran pada tanggal 17 Agustus 1901. Nah, dia ini memiliki 29 orang tadulako. Dari 29 orang tadulakonya ini, dia memiliki 10 orang kepercayaan, 10 orang tadulako kepercayaan yang mengawal dia kemana saja dia pergi. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1901 ini, dia akhirnya gugur bersama 3 orang tadulako pengawalnya. Nah, itu tadi seperti yang saya sebut di awal, ketika tadulako yang mati duluan sudah mati, maka itu membahayakan raja atau yang mereka lindungi, seperti itu. Nah, ini rute perlawanan Tomolotutu dan tadulakonya ya, cukup luas. Dia bergerilya, dia melalui laut menyeberang ke pulau Togean, ini peta Teluk Tomini ya, dia menyeberang sampai ke wilayah Donggala, sampai akhirnya gugur di Donggulu ini yang tanah merah. Dan dia bergerilya ini kurang lebih 1 tahun lamanya ya. Nah, dan atas perlawanannya ini, saat ini pemerintah Sulawesi Tengah sedang mengusulkan Tomolotutu ini sebagai pahlawan nasional dari Sulawesi Tengah. Karena selama ini belum ada pahlawan nasional dari Sulawesi Tengah, dan dia ini salah satu yang diusulkan. Lantas tadulako juga rupanya bukan hanya laki-laki. Tadulako juga ada yang perempuan ya. Nah, dalam beberapa cerita rakyat ataupun beberapa data sejarah menunjukkan bahwa ada banyak tadulako perempuan. 3 diantaranya saya sebut di sini. Pue Balaki. Pue Balaki ini kalau dalam bahasa Kaili artinya, Balaki itu artinya tomboy ya. Dia memang penampilannya tomboy. Nama aslinya ini Yuvumbulava dari Sigi juga. Dalam cerita rakyat dia disebutkan berperang hingga ke perbatasan Gorontalo ya. Nah, ini dia luar biasa, seorang perempuan
tidak menikah, kemudian menjadi pemimpin perang dan ya dia berperang hingga ke wilayah Gorontalo seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya Hacide. Hacide ini dia penabuh genderang perang yang gugur saat perang Kayu Malue vs Belanda ya. Tahun 1888 peristiwanya. Kemudian ada juga namanya Rangingga Magi. Dia ini menjabat sebagai Baligau. Baligau ini semacam ketua DPR ya, ketua DPR-nya Palu, karena dia mewakili anggota 4 anggota atau 7 anggota Dewan Legislatifnya dan Palu. Dia kemudian melawan Belanda juga, bersama suaminya dia melawan Belanda, kemudian diasingkan ke Jawa. Ini terjadi pada awal abad 20, sekitar tahun 1905, dan akhirnya dia meninggal di Jawa, dan sampai saat ini tidak ditahu di mana kuburannya, seperti itu, karena dia meninggal di pengasingan. Nah, dari Tadulako ke Elit Baru. Nah, ini salah satu keluarga Tadulako ya, keturunan Tadulako di Sulawesi Tengah. Ini Ponulele. Ponulele ini usianya cukup panjang, 130 tahun. Dia seorang Tadulako saat pemerintahan Magau atau Raja Sigi di Tondei tahun 1907-1915. Ponulele ini wafat tahun 1975 ya, sehingga masih ada fotonya di masa tua. Dia sudah kayak seperti buta seperti itu. Nah, dia memiliki keturunan ini, kemudian dari mereka berhasil bertransformasi menjadi keluarga elit baru ya di Sulawesi Tengah. Di antara keturunannya itu Aminuddin Ponulele yang menjadi gubernur Sulawesi Tengah tahun 2001-2006, kemudian juga beberapa kali menjadi ketua DPRD Sulteng ya, dari tahun 97 sampai 2019 dia itu menjadi ketua DPRD Sulteng. Kemudian ada juga Habir Ponulele, dia jadi Bupati Donggala dari tahun 2007-2008 dan 2008-2013. Kemudian Sidik Ponulele, Ketua DPRD Kota Palu 2008-2009, 2009-2014. Ada juga Anwar Ponulele, Ali Hanafi Ponulele, dan sekarang yang masih berkuasa itu adalah Muhammad Irwan, Bupati Sigi dari 2016 sampai sekarang. Mereka ini adalah keluarga Tadulako ya, karena kakeknya mereka ini Ponulele ini adalah seorang Tadulako yang kemudian mereka mampu bertransformasi ya, mengubah dirinya karena mereka ikut bersekolah dan di partai politik, akhirnya mereka menjadi elit politik baru di Sulawesi Tengah. Asalnya mereka ini dari keluarga Tadulako. Lantas ada kesaksian para misionaris ya, para misionaris ketika datang di Sulawesi Tengah itu mereka masih menyaksikan mana Tadulako, tradisi Tadulako itu sendiri atau budaya Tadulako itu. Yang pertama misionaris Adriani dan Kruit. Tahun 1897 ketika berkunjung ke Parigi, saat itu Madika Palolo Parigi atau wakil Raja Parigi yang bernama Vinono wafat. Nah, dia mencatat dari Adriani dan Kruit ini dalam catatan hariannya menyebutkan bahwa sebelum pemakaman itu masih dibutuhkan kepala manusia untuk pemakaman ya, dikorbankan untuk dimakamkan bersama jasad Vinono ini tadi. Pada saat itu mereka menyebutkan bahwa Vinono ini belum bisa dimakamkan karena jumlah kepala manusia itu belum cukup. Yang saat itu masih tersedia kalau tidak salah masih 3 kepala, yang dibutuhkan itu 5 kepala lagi. Jadi hanya untuk membutuhkan satu bangsawan saja itu membutuhkan 8 kepala manusia yang dikuburkan bersama-sama dengan jasad bangsawan itu. Padahal mereka ini sebenarnya sudah menganut Islam, tapi tradisi itu tidak ada sampai tahun 1897 ini masih ada tradisi itu. Ada juga kesaksian Leonard Woodward tahun 1913. Ini seorang misionaris bala keselamatan ketika berkunjung ke rumah Tamagempo. Tamagempo ini seorang Madika atau kepala suku ya, kepala suku Kanteu. Dia menemukan bahwa di dalam rumah Tamagempo ini tadi, dia menemukan beberapa kepala manusia yang digantungkan di dalam rumah. Sebagai bukti bahwa Tamagempo ini juga seorang
Tadulako yang mengumpulkan kepala manusia di masa lampau ya, sebelum kemudian orang-orang Belanda ini datang dan juga para misionaris ini datang, tradisi itu masih berlangsung seperti itu. Ini kesaksian nyata dari mereka yang mereka muat di dalam catatan hariannya sebagai bukti bahwa memang tradisi ini memang benar-benar ada seperti itu, bukan hanya dalam bentuk cerita rakyat, tapi para misionaris, para petugas Belanda ini tadi masih sempat menyaksikan bagaimana tradisi ini ada ya, tradisi perang antar suku yang kemudian memenggal kepala manusia atau tradisi mengayau. Nah, tradisi memenggal kepala manusia ini tadi kemudian berubah ketika kehadiran pemerintah kolonial. Dan memang kehadiran pemerintah kolonial di Sulawesi Tengah ini agak datang terlambat. Ketika A.J.N. Engelenberg menjadi asisten presiden Medan Celebes atau asisten presiden Sulawesi Tengah, dia membuat beberapa aturan. Setiap daerah wajib mempertahankan ketertiban dan ketentraman. Ada dua hal yang saya garis bawahi di sini. Melarang pelaksanaan ritual keagamaan suku tertentu. Jadi sejak masa ini mulai dilarang itu tradisi perang antar suku, tradisi mengayuh, tradisi mengambil kepala untuk dikorbankan di dalam pemakaman raja. Kemudian penghapusan perang antar suku ini juga dilarang oleh pemerintah kolonial dan perbudakan. Nah, ini juga dilarang sehingga tradisi mengambil kepala itu tadi, mengayuh itu tadi kemudian dihentikan ya. Karena perbudakan ini kalau ketika mereka menyerang suku lain tidak dapat, maka yang siap dikorbankan itu adalah budak-budaknya raja. Nah, ini oleh pemerintah kolonial ini dicegah. Nah, nanti awal abad 20 inilah mulai tradisi mengayuh ini hilang di wilayah Sulawesi Tengah ya. Nah, lantas ada yang namanya universitas ini diambil dari nama itu tadi. Nah, seperti apa sejarah pendiriannya ini? Saya ambil sedikit pembahasan tentang ini. Sejarah pendiriannya bahwa gagasan untuk mendirikan perguruan tinggi di Sulawesi Tengah ini hadir ketika ada ide untuk mendirikan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 19. Akhirnya Provinsi Sulawesi Tengah ini sendiri hadir tahun 1964. Nah, dalam sejarahnya pendirian Universitas Tadulako dicetuskan sejak tahun 1962 atas inisiatif Rusdi Tuana. Rusdi Tuana ini seorang tokoh Muhammadiyah ya, yang kemudian pada akhirnya dibentuk panitia pendiri Universitas Tadulako pada tahun 1962 yang diketuai oleh Bupati Donggala bernama Bidin. Akhirnya Universitas Tadulako ini berdiri pada tanggal 8 Mei 1963, diresmikan ya, dan dengan cara pelantikan Dr. Hewan Nasri Gayur sebagai Rektor Universitas Tadulako oleh Danrem Letkol M. Yasin bertempat di Aula Gedung SPGN Palu. Jadi Universitas Tadulako itu berdiri sejak tahun 1963. Nah, rektor pertama UNTAD ini dari Minangkabau. Mungkin di sini ada tadi yang dari Padang ya. Nah, ini rektor pertama UNTAD itu orang Minang. Namanya ini Dr. Hewan Nasri Gayur. Nah, saat itu dia menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Donggala, merangkap Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, ini membuktikan bahwa pada masa itu aparat pegawai negeri sipil itu masih terbatas dan jumlah sarjana pun masih terbatas, sehingga kemudian dia diangkat sebagai rektor Universitas Tadulako yang saat itu masih berstatus ini fotonya dan ini gambar pelantikannya. Namanya ini Dr. Hewan Nasri Gayu Datuk Sinaro Nanhitab. Nah, ini namanya, orang Minang. Nah, ini perkembangan Universitas Tadulako tahun 1963 sampai 1966 berstatus swasta di bawah kepemimpinan Rektor Dr. Hewan Nasri Gayur. Tahun 1966 sampai 1981 berstatus cabang dari Universitas Hasanuddin di Makassar ya. Statusnya UNTAD berstatus cabang dan di bawah kepemimpinan Dekan Koordinator Insinyur Yahya Penulele. Nah, ini masih keturunan Tadulako tadi nih, Insinyur Yahya Penulele.
6675, kemudian Musti Amal Pagiling 1975-81. Nah, nanti tahun 1981 Universitas Tadulako ini berstatus sebagai perguruan tinggi negeri otonom di bawah kepemimpinan pertama itu Rektor Profesor Matulada, kemudian Musti Amal Pagiling, Profesor Aminuddin Ponulele, masih Ponulele lagi yang tadi yang menjabat gubernur, dia sempat jadi rektor juga. Kemudian Dr. Andus Muhammad Rashid, Sabudin Mustafa, Prof. Basir Tio, dan sekarang Prof. Mahfuz. Nah, itu perkembangan Universitas Tadulako ya, kepemimpinannya seperti itu. Nah, ini yang menarik, pemberian nama Universitas Tadulako. Dulu ini ada beberapa wacana tentang pembentukan nama universitas ini. Ada yang menyebutkan Universitas Dinosaurus, ada yang mengusulkan seperti itu. Bayangkan kalau misalnya sekarang nama ini yang dipakai, jadi ini Universitas Dinosaurus. Nah, ini diusulkan oleh Dr. Andus Alimin Atmahutomo. Kemudian Dr. Hewan Nasri Gayor sendiri mengusulkan untuk menggunakan nama Universitas Sulawesi Tengah. Ada juga yang mengusulkan nama Universitas Tomalanggai, Universitas Palu, dan lain-lain, banyak. Tapi oleh Rusti Tuana, ini seorang tokoh penting, yang kemudian dia ini juga adalah tokoh lahirnya Provinsi Sulawesi Tengah, dia mengadopsi nama Universitas Tadulako ini tadi. Nah. Jadi akhirnya Universitas Tadulako inilah yang kemudian disetujui sebagai nama universitas itu ya. Nah, ada dasarnya kenapa Tadulako yang diambil sebagai namanya. Yang dasar dari penggunaan nama itu adalah sifat ketadulakoan itu ya. Tadulako itu suatu sifat kepahlawanan, keteladanan, kekuatan, keutamaan, terdepan, dan memiliki kepemimpinan yang sempurna dan patut jadi teladan di masyarakat. Kalau kita lihat sepintas memang Tadulako seperti kejam di masa lampau. Tapi kalau dalam konteks masa itu, dia ini melakukannya karena memang untuk keperluan negerinya. Nah, itulah harapan dari pemberian nama itu tadi. Nah, seperti itu. Kemudian logo UNTAD juga, logo UNTAD sekarang kan seperti ini. Ini juga logo diadopsi dari logo Tadulako. Ini seperti topi Tadulako ini tadi ya. Nah, ini diambil terinspirasi dari lambang Tadulako sebagaimana terukir dalam sebuah logo. Logo itu tempat pemujaan ya, tempat persembahan di masa lampau. Diambil dari bukunya Walter Cowden, Structures and Settlements in Central Celebes. Logo ini kemudian diadopsi menjadi logo Universitas Tadulako sejak 1981. Ini gambar yang tengah. Lalu diubah sekitar tahun 2010 dengan latar merah ya, seperti ini. Nah, jadi ini logo sekarang. Ini kalau dilihat seperti topi Tadulako juga seperti itu. Nah, jadi dari penamaan universitas itu diharapkan lahir seorang pemimpin ya, pemimpin secara umum di sini ya, yang memiliki sifat-sifat nantangara, artinya mempunyai pertimbangan cukup mata, tidur nyenyak, artinya malino talinga, aman sentosa, dan mereme panggita, terang penglihatan ya, atau artinya murah rezeki seperti itu. Nah, ini harapan dari tradisi Tadulako yang kemudian diadopsi jadi nama Universitas Tadulako. Saya kira itu, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya kembalikan ke Ibu Sofia. Ya, alhamdulillah materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Sairin sangat luar biasa sekali. Banyak sekali wawasan yang kita bisa dapatkan tentang Tadulako ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Sairin.
atas materi yang telah disampaikan. Nah, tentunya sudah mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau adik-adik mahasiswa mungkin penasaran ingin bertanya beberapa hal mungkin yang kurang yang ingin ditanyakan, mungkin Ibu berikan persilakan. Yang mau bertanya silakan raise hand. Ya, pertama Supriya dari Universitas Negeri Padang, silakan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukriya. Saya dari Universitas Negeri Padang. Saya ingin bertanya, Pak, terkait kalau dari segi bahasa aslinya orang Sulawesi atau khususnya Sulawesi Tengah itu dari mana ya Pak asal bahasanya itu? Kalau misalnya kayak kami yang di Sumatera, kalau Minangkabau itu dari Melayu, bawaan dari Melayu seperti itu Pak. Dan satu lagi pertanyaan saya Pak, bagaimanakah menurut Bapak kaitan antara rakyat Sulawesi dengan rakyat di Minangkabau? Karena dari pembelajaran kami, muatan lokal yang pernah saya jalani, itu para ulama Dato' Ribandang, salah satu tokoh ulamanya, dan dua lagi tokoh ulama lainnya, itu sebagai tokoh terkenal juga yang pergi menyebarkan agama Islam di Minangkabau, Pak. Dan ada lagi tokoh-tokoh lainnya. Jadi menurut saya Minangkabau dan Sulawesi itu kaitannya sangat erat gitu, Pak. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Terima kasih, Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya langsung jawab saja dulu Bu, yang supaya pertanyaan yang menarik dari Supriya tadi. Ada dua hal yang ingin ditanyakan terkait dengan bahasa ya, bahasa di Sulawesi Tengah. Nah, di Sulawesi Tengah ini ada 5 rumpun bahasa, dan Sulawesi Tengah ini adalah salah satu provinsi yang memiliki bahasa daerah yang terbanyak se-Indonesia. Di Sulawesi Tengah ini ada kurang lebih 80 bahasa dan dialek ya. Ada 12 bahasa tetapi memiliki banyak dialek. Misalnya bahasa Kaili ini mempunyai belasan dialek. Kalau dihitung semua, ketika saya mencoba menghitung sejumlah berapa sih sebenarnya bahasa di Sulawesi Tengah ini, kalau dengan dialeknya itu mencapai 80 bahasa. Dan ini adalah salah satu wilayah dengan atau provinsi yang paling banyak bahasanya di Indonesia ya, termasuk 5 besar. Setelah Papua, ya Papua dan Papua Barat yang banyak bahasanya, itu kemudian Sulawesi Tengah salah satunya selain Maluku ya. Kalau di provinsi Sulawesi Tengah ini yang paling banyak bahasanya, paling banyak sukunya. Dan jumlah sukunya ini ada yang banyak, ada yang cuma sedikit saja. Cuma bahkan bahasa itu tadi ada yang cuma satu kampung, ada bahasa yang berbeda dengan kampung yang lain. Ada bahkan cuma satu dusun yang mempunyai bahasa ini. Ada juga bahasa yang sudah punah. Misalnya dialek Kaili, bahasa Kaili, dialek Ende itu sudah punah sekarang karena memang penuturnya sangat kecil, hanya satu kampung yang kemudian akhirnya karena pengaruh bahasa yang mayoritas akhirnya bahasa ini hilang. Nah, jadi di Sulawesi Tengah ini ada lima rumpun bahasa ya. Yang pertama rumpun bahasa Gorontalo, kemudian rumpun bahasa Tomini Toli-Toli. Rumpun bahasa Tomini Toli-Toli ini ada puluhan lagi bahasa yang termasuk dalam rumpun bahasa Tomini Toli-Toli. Kemudian bahasa Kaili Pamona, itu rumpun bahasa ya. Bukan bahasa tapi rumpun bahasa. Dalam rumpun bahasa ini tadi ada bahasa lagi beberapa. Nah, kemudian bahasa Bungku, bahasa Bungku Tolake, itu rumpun bahasa juga. Kemudian rumpun bahasa Saluan Banggai. Nah, jumlah totalnya itu ada sekitar 80 bahasa dan dialek ya di Sulawesi Tengah. Kemudian terkait dengan hubungan Minangkabau dengan Sulawesi Tengah itu sangat kuat ya. Mungkin kalau ada wilayah lain yang di Pulau Sumatera yang paling kuat hubungannya dengan Sulawesi Tengah itu adalah Minangkabau.
Karena kenapa? Seperti saya sendiri ini mengajar di Universitas Islam Negeri Dato Karama. Dato Karama ini adalah orang Minangkabau sebagai penyebar Islam pertama di Palu, seperti itu. Ada dua penyebar Islam dari Minang itu, adalah Dato Karama dan Dato Mangaji. Kalau di Sulawesi Selatan kan ada Dato Ribandang. Nah, kalau di Sulawesi Tengah ini ada Dato Karama. Kemudian bukan itu saja penyebar Islam ya. Gubernur Sulawesi Tengah yang pertama itu orang Minang juga. Namanya itu Anwar Gelar Datuk Majobasan dan Kuning. Itu ada dua orang Minangkabau yang pernah menjadi gubernur Sulawesi Tengah. Yang pertama gubernur pertama itu sendiri Anwar Gelar Datuk Majobasan dan Kuning. Kemudian Bapak Munafri ini gubernur yang keempat. Bapak Munafri ini gubernur yang keempat, juga orang Minangkabau. Kemudian gubernur sebelumnya ini mempunyai istri orang Minangkabau. Nah, Gubernur Palong Kijakola yang baru saja menyelesaikan masa jabatannya, istrinya itu orang Minangkabau. Kemudian wali kota Palu sekarang, istrinya itu juga orang Minangkabau. Secara apa ya, itu sangat dekat sekali hubungannya. Kemudian selain itu tadi, rektor Universitas Tadulako yang pertama juga orang Minangkabau. Nah, kemudian ada juga satu dan ini yang langka ya. Pernah orang Minangkabau menjadi raja di Sulawesi Tengah sebagai pejabat sementara, namanya Rajo Tiangso. Itu dia menjadi pejabat raja di Tawaili tahun 1927 sampai 1931. Karena terjadi kekosongan pemerintahan, maka dia kemudian dijadikan raja. Nah, itu sangat langka ya, orang di luar kemudian menjadi raja di sini. Nah, jadi itu. Kemudian kalau kita lihat juga tradisi Minang itu banyak sebenarnya pengaruh Minang itu di sini. Saya lupa apa namanya kalau di Minang yang tradisi apa lagi, alat musik talempong kalau tidak salah, itu mirip-mirip dengan kakula kalau di Kaili. Konon kabarnya bahwa kakula itu terpengaruh dari talempong ini tadi. Kemudian ada juga beberapa masakan Padang itu berpengaruh di masakan Kaili. Kalio dengan kaliat itu mirip, bahasanya juga mirip seperti itu. Jadi ada pengaruh kebudayaan Minang sebenarnya di dalam tradisi masyarakat Kaili, terutama yang di sekitaran Palu ya. Mulai dari penyebar Islam, gubernur Sulawesi Tengah pertama, raja, rektor, nah seperti itu kaitannya. Saya kira itu untuk Sukri ya. Ya, baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin kita langsung lanjut saja ke pertanyaan kedua, karena nanti mungkin bisa dilanjutkan di Spada Dikti, nanti ada forum diskusi juga untuk kelanjutan dari kegiatan ini. Selanjutnya, iya Pak. Selanjutnya Fadil dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, silakan. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Aziz Marafau, asal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, jadi Pak, saya ingin bertanya yang berkaitan tentang suku ya Pak. Bagaimana cara mencari kepala untuk dikorbankan yang dikuburkan untuk bangsawan tadi? Apakah sukarela? Dan bagaimana cara solusinya apabila tidak ada yang mau? Mungkin itu saja Pak. Ya. Terima kasih Fadil dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ya. Memang ini harus menyerang suku lain ya. Kalau untuk tidak mungkin orang semua sukarela disembeli begitu saja. Tapi inilah tradisi perang antar suku itu masih sangat kental di masa lampau. Ketika pemerintah kolonial datang, dia berusaha untuk mencegah perang antar suku ini tadi. Nah, dan seperti ada surat yang tadi orang bangsawan Poso ini menyurat kepada pemerintah kolonial supaya mereka dibantu. Dan itu sangat sering sekali perang antar suku ini. Ya, seperti itu. Perang antar suku ini apa yang dicari? Pertama harta rampasan, kemudian upeti juga. Siapa suku yang kalah dia harus diwajibkan mengirim upeti tiap tahun ke wilayah yang menang seperti itu ya. Misalnya Sigi, dia menyerang wilayah Napu atau wilayah Poso. Ketika dia menang, maka yang kalah ini tadi diwajibkan mengirim upeti tiap tahun. Upetinya itu bisa berupa emas, bisa berupa hewan, kerbau misalnya. Banyak hal, bahkan termasuk budak sendiri bisa jadi upeti pada masa itu. Kemudian
tradisi mengayom ini tadi untuk pengambilan kepala manusia untuk dikorbankan ini biasanya mereka menyerang wilayah-wilayah lain ya. Bahkan kalau misalnya seperti yang saya sebut tadi, bangsawan Parigi ini ketika dia meninggal, Tadulakonya ini menyerang sampai ke wilayah pos di pemakaman raja itu tadi. Lantas bagaimana ketika tidak mencukupi? Maka bersiap-siap orang, biasanya para budak atau orang yang dianggap memiliki orang-orang hukuman ya, memiliki banyak salah dan kesalahannya itu tidak bisa ditolerir misalnya, maka dia siap-siap untuk dikorbankan dalam tradisi itu. Kejam memang kelihatannya, tetapi itulah tradisi di masa lampau yang ada di masyarakat Sulawesi Tengah. Nah, seperti itu. Begitu, Fadil. Baik Pak, terima kasih penjelasannya Pak. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Izinkan kami lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Cahaya dari Unsam. Silakan Cahaya. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Cahaya Ujung ingin bertanya, kan pas pada zaman dahulu kala sejarah Tadulako itu hadir. Nah, bagaimana para sejarawan, media apa yang digunakan untuk menimbulkan suatu sejarah itu bahwasannya sejarah Tadulako pemenggalan kepala itu benar-benar fakta dan real adanya, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Cahaya dari Unsam. Ini Unsam dari mana ya? Lupa. Universitas Samudra, Pak, dari Provinsi Aceh. Aceh ya, Universitas Samudra. Ya, saya dulu pernah punya teman dari sana, cuma lupa waktu kegiatan mahasiswa sejarah ya. Bagaimana sejarawan mengetahui? Yang pertama, catatan-catatan arsip. Seperti catatan harian para misionaris ini tadi yang berkunjung, seperti yang saya sebut di dalam tadi, Adriani dan Kruit. Dia mencatat bahwa terjadi apalagi pemotongan kepala untuk dikorbankan, dijadikan korban untuk pemakaman bangsawan Parigi. Nah, catatan-catatan inilah yang menjadi salah satu sumber sejarah ya, yang penting karena dia sesuai dengan konteks zaman pada masa itu. Kemudian informasi berikut adalah dari cerita rakyat. Cerita rakyat ini juga penting karena dari cerita rakyat ini bisa diketahui banyak peristiwa masa lampau. Nah, dan para misionaris ini catatan-catatan itu banyak tersedia. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah arsip kolonial. Arsip kolonial ini biasanya pemerintah kolonial ketika dia berkuasa di satu daerah, setiap dia di akhir masa jabatannya itu dia diwajibkan untuk membuat satu memori van overgave atau memori serah terima jabatan. Di dalam memori serah terima jabatan itu tadi dia melaporkan tentang kondisi daerahnya ya, tentang kondisi dia di mana dia menjadi pemimpin dan banyak hal yang dilaporkan termasuk itu tadi aktivitas penduduknya atau kebudayaan penduduknya seperti itu. Nah, dari situ kemudian sejarawan mencoba untuk merekonstruksi kembali cerita-cerita atau peristiwa yang ada di masa lampau. Salah satunya adalah tentang Tadulako itu sendiri. Seperti itu. Seperti itu. Siapa tadi? Cahaya. Ya, baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Cahaya masih ada. Selanjutnya Nurul Febri dari Unimal. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Nurul Febriananda dari Universitas Maliku Saleh. Saya ingin bertanya Pak mengenai logo Universitas Tadulako sendiri. Logonya tadi Bapak sebutkan bahwasannya itu terinspirasi dari topi Tadulako, seorang Tadulako. Nah, dapat kita lihat bahwa Universitas Tadulako sendiri identik dengan warna merah dan kuning. Adakah arti dari warna merah dan kuning tersebut, Pak? Terima kasih, Pak, Bu. Ya, sebenarnya warna merah dan kuning ini baru sebenarnya, baru dalam tradisi, dalam penggunaan logo UNTAD itu
ketika saya masih kuliah tahun 2006 itu belum warna merah dan kuning, tapi nanti kemudian diubah sekitar tahun 2010. Jadi pemaknaannya itu baru sebenarnya. Tapi dalam tradisi masyarakat di Palu, warna merah dan kuning itu adalah warna kaum bangsawan, warna keagungan ya, melambangkan keagungan. Warna merah dan kuning itu ketika pakaian adat orang Kaili, orang yang notabene sebagai penduduk asli di Palu itu berwarna kuning keemasan yang menandakan sebagai kemuliaan dan derajat tinggi. Dan begitu juga dengan pakaian warna merah itu tadi. Jadi simbol-simbol itu adalah sebenarnya simbol-simbol kemuliaan yang identik dengan warna kaum bangsawan di Tanah Kaili yang sebagai penduduk asli Palu seperti itu. Nah, jadi walaupun penggunaannya itu nanti baru sekitaran tahun 2010 atau 2011, yang pokoknya ketika saya selesai kuliah itu sudah mulai menggunakan logo baru ini seperti itu. Tapi saya kira itu juga diambil dari khazanah kekayaan daerah Sulawesi Tengah ya, kekayaan lokal Sulawesi Tengah. Seperti itu. Yang saya tahu bahwa memang warna merah dan kuning itu identik dengan kaum bangsawan di Tanah Kaili seperti itu. Baik Bapak. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Selanjutnya Kofifa dari Unsri. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Kofifa dari Universitas Sriwijaya. Izin bertanya Pak, mengenai penamaan Tadulako. Yang saya tangkap, Tadulako ini adalah sebuah julukan, pentitlean ataupun status untuk seorang kesatria ya Pak. Di tengah penjelasan Bapak tadi, Bapak menjelaskan bahwa penamaan Tadulako itu tidak dari pemilihan rakyat ataupun ditunjuk raja, melainkan ketika seorang satria itu terlihat menonjol pada perang ya dia disebut Tadulako, atau kata lainnya ini self claim. Yang ingin saya tanyakan, ketika dia melakukan self claim itu apakah seluruh rakyat setuju dan apakah konsistensinya ketika dia menjadi seorang Tadulako? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Sebenarnya begini ya. Jadi ini menandakan bahwa Tadulako itu bukan cuma milik satu golongan atau strata sosial saja, misalnya dari keluarga bangsawan saja dari Tadulako. Bahkan dalam beberapa cerita rakyat, ada satu cerita rakyat di wilayah Marawola bahwa dia ini seorang Tadulako. Dia sebenarnya, mohon maaf, dia lumpuh ya, lumpuh sebenarnya, difabel ya, orang yang cacat sebenarnya, bukan lumpuh ya, cacat. Tapi dia kemudian berhasil menghalau musuh yang hadir di desanya itu. Nah, jadi dia dianggap terhormat walaupun dia sebenarnya seorang cacat atau kalangan rakyat biasa, tetapi ketika dia mampu membela negerinya, dia dianggap seorang Tadulako dan bisa mengalahkan musuh-musuhnya seperti itu. Jadi seperti itu, Kofifa. Saya lupa apa lagi tadi poin yang kedua, apa tadi? Ya, konsistensinya kalau dia menjadi seorang Tadulako. Ya, seorang Tadulako itu memang biasanya selalu eksis sebagai Tadulako ya. Dia menjaga marwahnya itu dengan apa? Dia membuktikan bahwa misalnya di rumahnya digantungi kepala musuh-musuhnya untuk menjaga marwahnya juga, dan sebagai pertanda dia seorang Tadulako bahwa di rumahnya digantungi kepala manusia, walaupun kalau dalam konteks masa kini itu sangat tidak manusiawi atau dianggap sangat sadis ya, tetapi di masa itu dianggap suatu apa ya, prestise. Menjadi seorang Tadulako itu ya prestis tersendiri, bahwa kamu adalah seorang Tadulako seperti itu. Dan seorang Tadulako juga harus siap-siap ketika menghadapi musuh dari yang lain yang diserang, dia harus menjadi orang yang terdepan ketika membela negerinya seperti itu. Jadi maknanya seperti itu ya. Dia harus terdepan untuk memimpin negerinya melawan serangan dari luar. Disinilah sikap rela berkorban ini tadi, atau dia adalah orang yang selalu diharap, selalu terdepan dalam melindungi kaum sukunya seperti itu. Jadi dia selalu ya termasuk konsisten dalam membela negerinya dan membela sebagai pengawal raja. Dia biasanya mengorbankan dirinya dulu sebelum daripada raja yang terbunuh, dia harus sebagai tameng melindungi diri
dari serangan orang luar seperti itu. Dan itu memang butuh konsisten seperti itu. Harus konsisten sebagai seorang tadulako. Saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas penjelasannya yang sangat mencerahkan kita semua. Apakah ada yang masih ingin memberikan pertanyaan? Ya, sepertinya sudah tidak ada Pak yang ingin bertanya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Sairin yang sudah membagikan ilmu dan wawasannya terkait sejarah Tadulako atau tentang Tadulako kepada kita semua, kepada adik-adik mahasiswa dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dengan materi hari ini bisa sudah tahu sebelumnya yang tidak tahu tentang Tadulako atau Universitas Tadulako sekarang sudah menjadi tahu tentang Tadulako itu. Nah, apakah ada closing statement Pak dari Bapak? Silakan. Ya, terima kasih Ibu Sofia. Kalau dari saya sebenarnya penamaan Tadulako yang ada sebagai Universitas Tadulako itu sebenarnya terinspirasi dari kepahlawanan atau keteladanan dari seorang Tadulako itu. Kalau dalam konteks masa lalu, kalau kita lihat masa kini dia seakan kejam, sadis, membunuh orang, tetapi dalam konteks masa itu dia melakukannya itu untuk membela negerinya. Nah, kemudian dia harus menjadi seorang pemimpin. Itulah yang kemudian menjadi dasar dinamainya universitas ini menjadi Universitas Tadulako. Dia diharapkan menghasilkan alumni-alumni yang mampu menjadi pemimpin, ya, mampu menjadi seorang pemimpin. Ya, saya kira itu dari saya, Ibu. Baik Bapak, terima kasih banyak kami ucapkan sekali lagi atas kesediaan waktunya untuk kami Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi berkah dan semoga Bapak senantiasa sehat selalu. Amin. 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 Ya, sebelum menutup, izinkan juga saya menyampaikan bahwa mudah-mudahan Tadulako ini sebagai sebutan orang yang sudah berjuang atau sebutan sebagai pahlawan lah. Jadi berharap dari kegiatan ini nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai rela berkorban itu dapat dipetik. Sebagaimana walaupun ini tentang sejarah Tadulako dari Sulawesi Tengah, tetapi dapat diambil hikmahnya untuk dapat diterapkan di tempat adik-adik semua. Bahwa kalau di Universitas Tadulako ini nilai-nilai Tadulako ini disebut sebagai nilai-nilai ketadulakoan dan dijadikan sebagai nilai universitas begitu. Makanya setiap ada penerimaan mahasiswa baru pasti selalu ada materi yang disampaikan adalah nilai-nilai ketadulakoan. Nah, makanya itu Universitas Tadulako sendiri ini masih atau tidak lepas dari nilai-nilai kearifan lokal daerah Sulawesi Tengah. Baik Pak, terima kasih kembali kami ucapkan dan terima kasih atas kehadiran adik-adik semua. Kami mohon maaf Pak jika ada kesalahan dan kekurangan atas pertemuan hari ini. Izinkan saya sebagai dosen pembimbing ini untuk menutup pertemuan kita Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Saya izin live. Ya Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, oke, jangan lupa isi laporan untuk kegiatan hari ini sampai besok. Nanti Ibu perbaharui di Spada, tapi kayaknya sejak tadi itu Spada lagi susah dibuka, lagi susah diakses. Masih daun. Ya, terima kasih Ibu akhiri.